Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afifah Lutfiani, NIM 17101091 dari Prodi Keperawatan kelas 7B kelompok P1. Jadi hari ini saya akan melakukan evaluasi dari praktikum keperawatan gerontik dengan materi pengkajian status mental dan juga brain gym atau senam otak. Kajian status mental itu ada dua format, yaitu yang pertama dari MMSE atau Mini Mental Status Exam, dan juga yang kedua merupakan Short Portable Mental Status Questionnaire atau SPM-SQ. Jadi definisi dari pengkajian status mental merupakan instrumen pengkajian untuk mengetahui kemunduran otak organik pada usia lanjut atau fungsi kognitif usia lanjut. Untuk yang Short Portable Mental Status Questionnaire itu ada beberapa pertanyaan. Jadi antara lain, ada 9 pertanyaan. Jadi untuk yang pertama kita tanyakan kepada klien tanggal berapa hari ini, kemudian yang kedua hari apa sekarang ini, ketiga apa nama tempat ini, untuk keempat di mana alamat Anda, kemudian yang kelima berapa umur Anda, keenam kapan Anda lahir, minimal tahun terakhir. Kemudian nomor 7 siapa presiden Indonesia sekarang, ke-8 siapa presiden Indonesia sebelumnya, ke-9 atau yang terakhir siapa nama ibu Anda, begitu. Jadi untuk mengetahui jumlahnya nanti dikurangi 3 dari 20 dan tetap pengurangan 3 dari setiap angka baru, semua secara menurun. Untuk interpretasi hasilnya nanti bisa dilihat. Jika salah 0 sampai 3 itu berarti fungsi intelektualnya utuh. Jika salah 4 sampai 5 kerusakan intelektual ringan. Jika salah 6 sampai 8 kerusakan intelektual sedang. Kemudian jika salah 9 sampai 10 kerusakan intelektual berat. Kuesioner yang MMSE atau Mini Mental Status Exam yang ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan orientasi, registrasi, perhatian, kalkulasi, dan juga mengingat kembali dan bahasa. Jadi untuk MMSE ini lebih spesifik. Ada beberapa pertanyaan, ini bukan beberapa pertanyaan tetapi seperti menyebutkan. Jadi untuk yang pertama orientasi menyebutkan dengan benar antara lain tahun, musim, tanggal, hari, dan juga bulan. Untuk orientasi yang kedua itu di mana kita sekarang berada, pada negara, provinsi, kota, dan juga alamat lengkapnya. Untuk yang registrasi itu sebutkan klien disuruh menyebutkan nama 3 objek oleh pemeriksa 1 detik untuk mengatakan masing-masing objek. Kemudian tanyakan kepada klien ketiga objek tadi untuk disebutkan. Untuk yang perhatian dan juga kalkulasi, meminta klien untuk memulai dari angka 100 kemudian dikurangi 7 sampai 5 kali atau tingkat. Kemudian kemampuan mengingat. Meminta klien untuk mengulangi ketiga objek pada nomor 2 registrasi tadi. Bila benar 1 poin untuk masing-masing objek. Untuk yang terakhir yaitu bahasa, tunjukkan pada klien suatu benda dan tanyakan nama pada klien, misal jam tangan ataupun pensil. Meminta klien untuk mengulangi kata berikut ini. Tak ada jika, dan, atau, tetapi. Bila benar nilai 1 poin. Pertanyaan benar 2 buah. Tidak ada tetapi minta klien untuk mengikuti perintah berikut terdiri dari 3 langkah. Misal, ambil kertas di tangan Anda, lipat 2 dan taruh di lantai. Untuk interpretasi hasilnya, jika skor lebih dari 23, maka aspek kognitif dari fungsi mental baik. Jika kurang dari 23, terdapat kerusakan aspek fisik mental. Aspek fungsi mental. Untuk senam otak atau brain gym. Nah, jadi pada dasarnya senam otak merupakan salah satu senam yang digunakan supaya atau dengan tujuan otak tetap bugar dan juga mencegah demensia atau pikun. Senam otak ini gerakannya mudah dan dapat dilakukan saat duduk ataupun berdiri, dilakukan dengan perasaan senang dan juga rileks. Biasanya latihan yang dianjurkan 3 kali seminggu masing-masing sekitar 15-20 menit. Untuk tahap persiapannya, perawat harus mengkaji kondisi lansia
seperti menghitung nadi, pernafasan, kemudian mengkaji adanya gangguan muskuloskeletal, keseimbangan, atau penglihatan dan juga pendengaran pada lansia. Nah, sebelum melakukan rangkaian gerakan itu dianjurkan untuk meminum air, karena air merupakan pembawa energi listrik yang baik. Untuk indikasi senam otak sendiri itu dapat dilakukan pada lansia dengan demensia ringan sampai berat tanpa mengalami masalah fisik, misalnya gangguan muskuloskeletal. Air merupakan pembawa energi listrik yang sangat baik. 2/3 dari tubuh itu terdiri dari air. Untuk kebutuhan air sendiri itu sekitar 2% dari berat badan. Kemudian, air juga dapat mengaktifkan otak untuk hubungan elektrokimiawi yang efisien antara otak dan juga sistem saraf, menyimpan dan menggunakan kembali informasi secara efisien. Untuk fungsinya sendiri, air dapat meningkatkan konsentrasi atau mengurangi kelelahan mental, melepaskan stres, meningkatkan konsentrasi, dan juga keterampilan sosial. Kemudian kemampuan bergerak dan berpartisipasi meningkat, koordinasi mental dan fisik meningkat, mengurangi berbagai kesulitan yang berhubungan dengan perubahan neurologis.
Itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.